Perkenalkan, namaku Neng. Aku mau bercerita tentang pengalaman pertama kaliku melihat penampakan sosok pocong. Yuk, daripada lama-lama langsung ke ceritanya aja ya. Saya masih ingat betul, saat itu sekitaran tahun 1994. Di salah satu perumahan TNI AU di Bekasi Selatan. Saya hanya tinggal berdua dengan pengasuhku malam itu, karena ayah dan ibuku belum pulang kerja. Malam itu kebetulan malam Jumat. Setelah selesai nonton salah satu kuis yang tenar pada tahun itu, sekitar jam 9 malam, temanku Oman dan Amir mengajakku untuk main peta umpet. Oman dan Amir adalah adik kakak. Sejak kecil, saya memang sering main sama anak-anak cowok. Begitu mendengar panggilan mereka berdua, saya langsung bangkit dari tempat dudukku dan langsung bilang sama pengasuhku, "Mbak, aku mau main dulu ya," pamitku pada Mbak Ipah. "Mau kemana, Neng? Udah malam tuh," ujar Mbak Ipah melarang. Dia sedang asyik nonton TV. "Mau main sama Oman dan Amir sambil nungguin ibu pulang," kataku girang. "Ih, jangan main di luar. Udah malam-malam, Neng. Ini kan malam Jumat. Entar ada setan loh," kata Mbak Ipah menakut-nakutiku. Tapi dasar anak kecil bukannya nurut, malah nantangin. Saat itu dengan lantang aku bilang sama Mbak Ipah, "Mana ada setan? Aku gak takut sama setan," kataku sombong lantas berlari keluar rumah tanpa menghiraukan panggilan Mbak Ipah dari dalam. 1 jam pun berlalu. Aku, Oman dan Amir dengan lancar dan tanpa ada rasa takut asik main peta umpet di luar. Rumahku itu ada tepat di pojokan komplek. Dan di samping kiri rumahku itu ada jalanan menurun. Nah, di samping jalan itu ada kebun dan sumur kecil yang biasa dipakai warga kampung untuk mandi dan buang hajat. Juga ada 5 buah makam, 3 makam orang dewasa dan 2 makam anak kecil. Kebun itu adalah perbatasan antara jalan komplek dan jalan kampung. Di samping kiri jalan kampung ada satu warung gubuk milik orang tuanya Oman dan Amir. Mereka kebetulan tinggal di perkampungan, bukan di komplek. Biasanya warung itu tutup sebelum maghrib, tapi entah ada apa saat itu warungnya masih buka sampai malam. Kakaknya sibuk di dalam warung, sedangkan aku bersama Oman dan Amir bermain petak umpet di luar. Saat itu aku mendapat giliran jaga tiang. Tiangnya itu ada di depan warung dan aku jaga membelakangi kebun, sumur dan kuburan. Aku pun berhitung, sementara 2 temanku mencari tempat untuk sembunyi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teriakku kencang sambil menutup wajahku ke tiang yang kami jadikan sasaran permainan. "Jangan ngintip loh, ngintip dosa," jerit Oman entah di mana. "Buruan dong ngumpetnya," balasku sambil dalam posisi menutup mata di tiang. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lanjutku berhitung. "Udah," jerit Amir lantang setelah hitunganku nyaris mencapai 20. Aku sontak membuka mata dengan semangat 45. Aku cepat-cepat berlari mencari mereka. Lirik kanan kiri, lari sana sini. Aku mencari-cari mereka. Dari warung mereka sampai pagar rumahku. Sekitar 3 menitan aku mencari namun belum ketemu. Aku pun balik lagi ke tiang jagaku,
Lalu tiba-tiba tampak Amir keluar tergesa-gesa di balik pepohonan di kebun. Spontan aku langsung memegang tiang jaga sambil teriak, Amir!" kataku girang. Tapi begitu Amir sampai ke tiang, sambil ngos-ngosan dia bilang, "Lu lihat gak di sana ada apaan?" tanya Amir kecapean karena lari-lari kayak dikejar setan, sambil tangannya nunjuk di suatu tempat di dalam kebun. "Mana sih?" tanyaku sambil celingak-celinguk. "Itu tuh," Amir menunjuk ke arah satu arah di depan kebun. "Yang di sumur itu apaan sih? Lu lihat gak?" katanya lagi ketakutan sambil menunjuk dengan jelas ke arah sumur kecil yang gak jauh dari tempat dia mengumpat. "Itu apaan sih, Mir?" tanyaku lagi sampai terus memperhatikan arah jari telunjuk Amir. Kontan begitu jari telunjuk Amir menunjuk jelas ke satu titik, aku pun sadar dan melihat apa yang Amir lihat. Di sana, tepat di depan sumur yang ditutupi karung-karung bekas beras, tepatnya di samping pohon rambutan besar, aku melihat sosok makhluk putih tinggi besar, nyaris setinggi pohon rambutan, tengah melihat dengan tatapan kosong ke arah kami. Makhluk itu hanya berdiri diam dibalut kain putih lusuhnya. Wajahnya seperti dingin, kaku dan pucat seperti tanpa darah. Aku tersentak kaget karena makhluk itu benar-benar menatap ke arah kami. "Pocong!" jeritku kencang dan lantang. "Tuh kan, bener!" Amir langsung kalang kabut teriak-teriak. "Setan! Setan!" Lalu dia lari ke dalam warung. Sementara aku masih kayak orang bego diam di tempat. Gak tahu kenapa aku malah diam sambil melihat pocong itu. Selang beberapa lama, bahuku ditepuk oleh Amir yang sudah siap kabur dari tempat bersama Oman dan kakaknya. "Buruan pulang, aku juga pulang," suruh Amir lantang. Lalu mereka bertiga lari terbirit-birit menuju rumahnya. Tersadar dengan apa yang kulihat, aku cepat-cepat pulang ke rumah. Rumahku hanya berjarak beberapa meter dari sumur tempat pocong itu berdiri. Di rumah aku langsung heboh, teriak-teriak ke Mbak Ipah. Mbak Ipah, ada pocong!" kataku ketakutan. Mbak Ipah yang kaget mendengar jeritanku langsung keluar dari dapur sambil bertanya, "Ada apa, Neng?" "Mbak, ada pocong di sumur, Mbak. Buruan yuk ke rumah Mama Halim aja," seruku. Mama Halim adalah nenekku dan rumahnya ada di blok atas. "Makanya kalau Mbak kasih tahu jangan bandel," omel Mbak Ipah sambil buru-buru mengunci pintu. Karena jalan terdekat menuju rumah nenekku adalah jalan dekat sumur itu, akhirnya dengan terpaksa aku dan Mbak Ipah lewat jalan memutar yang lebih jauh. Dan akhirnya kami pun sampai ke rumah nenek. Aku sempat cerita sama nenekku perihal pocong itu. Tapi cerita anak umur 8 tahun gak dipercaya sama sekali. Begitupun dengan ibuku. Saat ibuku datang menjemput sekitar jam 11-an malam, aku cerita apa yang aku alami, tapi ibuku tidak percaya. Rasanya kecewa, sedih dan takut campur aduk jadi satu. Yang percaya cuma Mbak Ipah saja, karena Mbak Ipah memang orang kampung sebelah. Saat pulang ke rumahku, ibuku memaksa untuk jalan lewat jalan turunan yang ada sumur itu. Padahal aku sudah ajak memutar karena saking takutnya ketemu pocong lagi. Tapi omonganku gak digubris. Detik-detik mendekati sumur, aku makin merapatkan tubuhku ke ibu. Aku memeluk erat pinggang ibu sambil ngumpet di bajunya. Rasanya persendian ini mau copot saking takutnya. "Mana tuh gak ada apa-apa kok," kata ibuku ketika pada akhirnya kami melewati kebun dan sumur di jalanan menurun itu. Aku gak berani melihat, aku hanya ngumpet di tubuh ibu hingga sampai ke rumah. Semalaman aku gak bisa tidur. Rasanya paranoid banget waktu itu. Nah, begitulah pengalamanku
waktu pertama kali melihat penampakan hantu secara jelas. Dan sejak saat itu aku benar-benar takut sama yang namanya pocong, walaupun hanya fotonya saja. Terima kasih untuk kalian yang sudah dengerin channel JDS. Support terus channel kami, klik tombol like, komen, dan subscribe-nya ya. Untuk kalian yang punya cerita-cerita horor, langsung kirim ke email kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum.